Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah Farmakoepidemiologi dan Farmakoekonomi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Yona Haryanti Putri M.Pharm akan menjelaskan materi mengenai CMA atau Cost Minimization Analysis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Nora Kristiani Silalahi, Galus Seka Salindri, Dinia Rizka Safira, Dewi Fitri, Selin Mutiara Armelia, dan yang terakhir ada Messi Retno Tria Palupi. Baiklah, langsung saja kita simak materi mengenai CMA atau Cost Minimization Analysis. Baik, jadi apa itu CMA? CMA merupakan singkatan dari Cost Minimization Analysis atau sering disebut CMA, yang merupakan metode evaluasi farmakoekonomi paling sederhana. CMA dapat digunakan untuk membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan atau obat yang memberikan hasil yang telah terbukti sepenuhnya setara dalam kelangsungan hidup, kualitas hidup, efek terapeutik, tolerabilitas, keamanan, serta kepatuhan, di mana CMA ini sendiri bertujuan untuk mencapai biaya yang sekurang-kurangnya atau keinginan untuk memaksimalkan manfaat bagi populasi pasien yang dilayani dari sumber daya yang terbatas. CMA ini hanya boleh digunakan dalam situasi di mana manfaat pengobatan alternatif telah terbukti identik, dan dengan demikian metodologi ini dianggap paling mudah untuk diterapkan. CMA hanya boleh dilakukan jika hasil terukur, terbukti setara. Dalam kata lain, klaim kesetaraan didukung oleh bukti klinis, sehingga kesetaraan klinis dapat diasumsikan. Bukti kesetaraan klinis ini harus bersifat tidak ambigu dan mengenalkan pengenalan serangkaian masalah baru yang kompleks. Evaluasi yang ketat harus dilakukan untuk membuktikan antara metode klinis setara secara klinis sebelum dapat fokus penuh pada biaya. Oleh karena itu, struktur bukti klinis merupakan bagian integral dari reliabilitas yang dapat ditempatkan pada setiap evaluasi ekonomi. Baiklah, selanjutnya studi kasus. Sebuah studi oleh Bolan et al. Membandingkan keefektifan biaya metode alternatif untuk penyisipan garis Sigman dengan satu tujuan memfasilitasi pengiriman kemoterapi yang aman dan efektif. Oleh karena itu, teknologi perawatan kesehatan hanyalah sebuah teknologi yang memungkinkan yang dengan sendirinya tidak berdampak pada status kesehatan pasien. Oleh karena itu, studi kasus ini memberikan ilustrasi yang berguna tentang isu-isu yang terkait dengan penerapan CMA dalam praktik dalam mengevaluasi teknologi kesehatan yang bersaing. Seperti semua analisis tersebut, berbagai efek samping potensial, salah satunya penempatan ujung kateter, pneumotoraks, tusukan arteri, hematoma, infeksi, diakui, tetapi signifikansi klinis potensial dari peristiwa tersebut dianggap sangat terbatas, sehingga membenarkan penggunaan minimalisasi biaya analisis. Inti dari analisis ini dan analisis lainnya yang menggunakan CMA adalah dua pertanyaan penting. Yang pertama, dari perspektif mana kita harus mengevaluasi kesetaraan, baik dari pasien, dokter, atau keduanya, dan pada titik mana variasi tidak signifikan dalam hasil klinis mencapai hasil klinis yang signifikan. Waktu penggunaan CMA. Mengingat bahwa hasil uji klinis tidak dapat diketahui sebelumnya, tidak ada evaluasi ekonomi prospektif yang dimulai sebagai CMA. Hanya ketika hasil kesehatan yang dihasilkan ditunjukkan menjadi identik atau serupa, metodologi ini harus diadopsi oleh analisis. Tapi apa yang dimaksud dengan identik atau serupa dan bukti apa yang diperlukan untuk mendukung konsep ini? Isu-isu seperti itu perlu ditangani secara ketat jika CMA ingin mengambil tempat yang selayaknya sebagai teknik evaluasi ekonomi yang valid. Dalam praktiknya, sejauh mana CMA dilakukan dengan tepat sangat ditentukan oleh sumber dan sifat bukti klinis yang tersedia. Agar CMA menjadi sumber bukti yang valid dan andal, bagi pembuat keputusan diperlukan ketersediaan bukti klinis berkualitas tinggi yang membuktikan kesetaraan dua perawatan dan oleh karena itu menunjukkan kesesuaian metode evaluasi ekonomi ini.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perspektif siapa sih yang dapat digunakan dalam penilaian. Definisi kesetaraan klinis akan berbeda sesuai dengan perspektif yang menilai. Umumnya, peneliti utama dalam uji klinis menentukan hasil kesehatan primer dan juga sekunder yang akan diukur. Dengan identifikasi ukuran hasil primer didasarkan pada pengalaman klinis yang relevan, bukti klinis yang dipublikasikan, dan pengetahuan tentang kebutuhan pasien. Dalam CMA, penting untuk memastikan bahwa pilihan ukuran hasil kesehatan yang digunakan untuk menentukan kesetaraan klinis bermakna secara klinis bagi pasien. Jika tidak, penggunaan CMA akan dianggap tidak tepat. Jangka waktu penilaian derajat persamaan klinis. Manfaat teknologi perawatan kesehatan cenderung bervariasi sesuai dengan titik waktu pengukurannya. Dalam uji coba terkontrol secara acak atau RCT, ukuran hasil kesehatan primer dapat dinilai signifikan secara statistik pada 6 minggu. Namun, jika hasil yang sama diukur pada minggu ke-12, mungkin tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik. Dengan demikian, penting untuk mengetahui bahwa ekuivalen klinis adalah konsep yang dinamis dan bukan statis, dan bahwa analis harus yakin bahwa setiap demonstrasi ekuivalensi klinis kemungkinan akan dipertahankan dari waktu ke waktu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang setara dengan metode CMA. Bahkan di mana intervensi baru sesuai dengan pengobatan standar saat ini dalam hasil primernya, hasil sekunder masih perlu diteliti. Analisis hasil sekunder semacam itu dapat mengungkapkan perbedaan signifikan dalam keamanan, biaya, ataupun kenyamanan. Asalkan bahwa dua terapi setara dalam hal efikasi dan keamanan, satu terapi dapat menawarkan manfaat klinis seperti jadwal administrasi yang lebih nyaman, potensi interaksi obat yang lebih kecil, ataupun biaya yang lebih rendah. Jadi, bahkan dalam kasus di mana kesetaraan klinis ditunjukkan antara hasil utama, masih ada dua masalah lain yang harus ditangani sebelum jelas mendukung penggunaan pendekatan minimalisasi biaya. Pertama, hasil kesehatan primer harus mencakup manfaat utama dari perawatan yang dibandingkan. Kedua, setiap perbedaan hasil kesehatan sekunder harus cukup kecil untuk tidak mencapai signifikansi klinis. Jika asumsi-asumsi ini tidak dapat dibuktikan, maka masih tidak tepat untuk mengadopsi metodologi CMA, meskipun ada bukti mengenai kesetaraan dalam hasil primer. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memaparkan materi bagian mereka masing-masing. Di sini saya, Dewi, ingin memaparkan materi bagian saya, yaitu sumber bukti klinis mengenai kesetaraan klinis. Apakah bukti klinis dapat digunakan atau tidak untuk menginformasikan CMA sangat bergantung pada desain RCT. Dengan banyak CMA didasarkan pada uji coba yang tidak dirancang khusus untuk membuktikan kesetaraan klinis. Dalam banyak penelitian di mana jenis analisis ekonomi ini dilakukan, penelitian tersebut tidak dirancang untuk menguji hipotesis eksplisit ekuivalensi dalam hasil. Banyak sumber bukti klinis dapat digunakan untuk mendukung evaluasi ekonomi. Namun, standar emas biasanya dianggap sebagai RCT. Uji coba tersebut dapat dibagi lagi menjadi uji superioritas, uji kesetaraan, dan seperti yang telah dilakukan baru-baru ini, uji non-inferioritas. Kerangka bukti RCT sangat penting untuk validitas yang mendasari penggunaan metodologi CMA. Struktur uji klinis yang paling umum dilakukan untuk menginformasikan pengambilan keputusan klinis adalah uji keunggulan. Mengingat fakta ini, ada insentif yang tak terelakkan untuk memanfaatkan hasil yang diperoleh dalam konteks uji coba superioritas yang panjang dan mahal untuk mendukung klaim kesetaraan klinis yang lebih terbatas dalam kasus di mana klaim awal keunggulan klinis tidak didukung oleh bukti. Ada argumen yang jelas untuk menggunakan CMA ketika hasil uji coba kesetaraan membuktikan bahwa dua teknologi layanan kesehatan setara secara klinis. Sama halnya, ada argumen yang tidak ambigu untuk tidak menggunakan CMA ketika bukti RCT yang dirancang dengan tepat membuktikan bahwa manfaat teknologi perawatan kesehatan alternatif berbeda secara signifikan. Di antara ekstrem ini, terdapat banyak area abu-abu yang membutuhkan pertimbangan analitis yang lebih hati-hati. Nah, selanjutnya uji coba, di mana uji coba ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada uji coba superioritas atau superiority trial. Yang kedua, uji kesetaraan atau equivalence
trial. Yang ketiga, uji non-inferioritas atau non-inferiority trial. Dapat kita jelaskan bagian-bagian uji coba di atas. Yang pertama itu kita menjelaskan tentang uji coba uji superioritas, di mana uji superioritas ini akan dirancang khusus untuk menunjukkan perbedaan manfaat kesehatan antara dua interferensi perawatan kesehatan. Tujuan utama dari uji coba ini untuk menentukan apakah interferensi eksperimental lebih manjur daripada pengobatan standar emas yang telah ditetapkan. Uji kesetaraan atau equivalent trial, di mana uji kesetaraan ini dapat dirancang untuk menunjukkan bahwa dua intervensi perawatan kesehatan memiliki efek terapeutik yang setara. Kemudian maksud dari percobaan kesetaraan ini untuk menunjukkan bahwa efek perlakuan baru tidak lebih buruk daripada efek perlakuan saat ini yang lebih dari margin kesetaraan yang telah ditentukan. Uji kesetaraan atau equivalent trial, di mana uji kesetaraan ini dapat dirancang untuk menunjukkan bahwa dua intervensi perawatan kesehatan memiliki efek terapeutik yang setara. Kemudian maksud dari percobaan kesetaraan ini untuk menunjukkan bahwa efek perlakuan baru tidak lebih buruk daripada efek perlakuan saat ini yang lebih dari margin kesetaraan yang telah ditentukan. Pada slide ini terdapat gambar interpretasi uji kesetaraan. Dapat dijelaskan bahwa dalam percobaan ekuivalensi, hipotesis ekuivalensi didukung ketika interval kepercayaan yang mengelilingi estimasi titik perbedaan perlakuan terletak sepenuhnya di dalam margin ekuivalensi. Dalam kasus ini menjelaskan di mana margin kesetaraan terletak sebagian atau seluruhnya di luar margin kesetaraan. Bagian dari uji coba yang terakhir yaitu uji non-inferioritas atau non-inferiority trial. Alasan utama dibalik percobaan ini yaitu untuk menunjukkan bahwa intervensi kesehatan baru tidak lebih buruk daripada intervensi kesehatan saat ini dengan lebih dari batas klinis yang telah ditetapkan pada sebelumnya. Jenis uji coba ini sangat berguna ketika masalah klinis berkaitan dengan sejauh mana teknologi perawatan kesehatan baru sebaik terapi saat ini. Di dalam uji coba ini, analisis difokuskan sepenuhnya pada satu arah. Biasanya pengobatan baru tidak lebih buruk daripada terapi yang sudah ada dengan lebih dari margin non-inferioritas yang telah ditentukan. Terdapat gambar pada uji non-inferioritas yang menjelaskan tentang menafsirkan percobaan non-inferioritas menggunakan interval kepercayaan. Dapat dijelaskan bahwa di dalam uji coba non-inferioritas ini, hipotesis 0 mengasumsikan bahwa pengobatan baru lebih rendah dari pengobatan saat ini. Hipotesis ini juga didukung ketika interval kepercayaannya di sekitar perbedaan perlakuan terletak sepenuhnya di luar batas bawah dari margin non-inferiority. Jika batas bawah interval kepercayaan terletak di atas batas non-inferioritas, maka non-inferioritas tidak ditunjukkan. Selanjutnya, metode desain studi. Studi minimisasi biaya dilakukan untuk memperkirakan biaya penyimpanan dan distribusi vaksin di MSD dan EPI dari Januari hingga Desember 2018. Pengaturan studi, populasi di Tanzania, Afrika Timur berkisar 60 juta jiwa dengan sistem kesehatan piramidal.
fasilitas tersier bagian atas dan primer di bagian bawah. Medical Store Department bertanggung jawab atas pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat-obatan dan peralatan ke fasilitas kesehatan masyarakat. MSD mendistribusikan langsung ke fasilitas kesehatan dari toko zonanya setiap 3 bulan, berdasarkan kategori sistem logistik terpadu, fasilitas kesehatan. Pengadaan seluruh vaksin dan bahan terkait dilakukan melalui jalur pengadaan UNICEF, perkiraan populasi target untuk vaksin tahunan dan perbekalan disediakan oleh Biro Statistik Nasional atau NBS, dan peramalan dilakukan dengan menggunakan alat peramalan standar UNICEF. Pemesanan dan alokasi pasokan ke daerah dilakukan oleh unit logistik pengembangan imunisasi dan vaksin berdasarkan permintaan dari daerah. Vaksin didistribusikan oleh MSD setiap 3 bulan dan bahan injeksi 2 kali setahun dari gudang vaksin pusat di Salam dan berakhir dari toko vaksin regional, yang kemudian mengirimkannya ke Dewan. Dewan mendistribusikan paket vaksin ke fasilitas kesehatan setiap bulan. Tingkat nasional memiliki 2 truk pendingin yang digunakan untuk mengangkut vaksin ke seluruh daerah dan sebagian ke kabupaten. Semua toko regional memiliki kendaraan untuk vaksin dan distribusi perbekalan ke distrik-distrik. Sebagian besar kabupaten juga memiliki kendaraan untuk vaksin dan distribusi perbekalan. Perspektif. Kajian dilakukan dari sudut pandang, yaitu sudut pandang Kemdikbud. Pembanding yang digunakannya ada 2, yang pertama MSD dan EPI. Cakrawala waktu dan tingkat diskonto. Jangka waktu penelitian ini hanya 1 tahun. Biaya modal yaitu kendaraan, forklift, bangunan, dan peralatan diantusisasi dan cepat dikonstruktokan sebesar 3%. Pilihan hasil kesehatan. Ini adalah minimalisasi biaya, oleh karena itu diasumsikan bahwa tidak ada perubahan jumlah vaksin yang diberikan terlepas dari metode distribusi yang digunakan. Memperkirakan sumber daya dan biaya. Studi ini menerapkan metode micro-costing atau berbasis bahan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menghitung sumber daya yang dikonsumsi dalam rantai pasokan vaksin. Item biaya berulang termasuk personal, yaitu gaji, tugas khusus, tenaga sukarela, uang harian, dan tunjangan perjalanan, biaya kirim, pengiriman dan penerimaan, perawatan kendaraan, energi rantai dingin, pelatihan, percetakan, dan alat tulis, utilitas dan komunikasi, dan asuransi vaksin. Biaya modal termasuk kendaraan, forklift, agunan, dan peralatan. Mata uang, tanggal, harga, dan konversi. Biaya dikumpulkan dalam mata uang USD dan Tanzania Shilling atau TSH bergantung pada tampilannya di kuitansi pengeluaran dan catatan lainnya. Baik, untuk hasil pada modal dan biaya berulang dapat dilihat pada tabel 1, di mana total program API menunjukkan cost lebih kecil, yaitu USD sekitar 543.648 dibandingkan MSD, yaitu USD yang berkisar 1.996.286. Dan untuk biaya berdasarkan aktivitas, program API menunjukkan penggunaan cost lebih kecil dibandingkan MSD pada ketiga aspek biaya manajemen program, biaya penyimpanan, serta biaya distribusi. Untuk pemicu biaya dapat dilihat pada tabel 2, di mana pada distribusi MSD, kelonjakan biaya dipicu oleh transportasi dan bahan bakar yang berkisar 21,3%, yang dimana distribusi memiliki peranan tertinggi dalam kelonjakan penggunaan biaya. Pada penyimpanan, penggunaan biaya paling besar pada biaya lainnya, sementara pada manajemen program biaya dipicu oleh penerimaan dan pengiriman. Program MSD mengeluarkan biaya lebih besar dibandingkan biaya program API. Pada program API, pemicu biaya terletak pada penyimpanan vaksin yang dipicu oleh bangunan. Pada distribusi, pemicu biaya merupakan transportasi dan bahan bakar, sementara pada manajemen program dipicu oleh gaji tenaga kerja dan sukarelawan. Jadi, berdasarkan analisis dari jurnal dapat disimpulkan bahwa hasil keputusan pemerintah Tanzania untuk mengalihkan tanggung jawab penyimpanan dan distribusi vaksin dari MSD atau Medical Store Department ke API telah tepat, dikarenakan biaya penyimpanan dan distribusi vaksin di Tanzania melalui API sekitar 27% dari biaya di MSD, sehingga mengalihkan
tanggung jawab penyimpanan dan distribusi vaksin ke API lebih efisien dan menggunakan biaya lebih minim. Itulah tadi pemaparan materi mengenai CMA atau Cost Minimization Analysis dari kelompok 6. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.